Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam proses pembinaan RBW binaan kita dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai yang ada di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, RBW binaan kita ini sudah masuk dalam tahap proses merangkai kabel induk menuju ke ampli ya. Karena kemarin kami sudah memperlihatkan bagaimana teknik pemasangan tweeter inapnya dengan formasi 212 ya. Nah, Wiro Sableng ya. Formasi andalan kita untuk RBW dengan luas 4 meter. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya memperlihatkan Twitter sudah terpasang di papan sirip ya, dan kabel dari masing-masing Twitter itu sudah menuju ke pinggir ya. Nah, seperti ini. Nah, saatnya kita merangkai kabel Twitter inap menuju ke kabel induk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengalami suara yang dekat dengan ampli itu jernih, sedangkan suara yang ada ujung paling belakang Twitter itu suaranya redup. Nah, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan di penampungan air itu ada pipa, kemudian pipa untuk mengalirkan air ke rumah warga itu tidak mencukupi ya, karena rumah warga terlalu banyak kebutuhan air, sedangkan pipa yang dialiri air ini terbatas dia mengalirkan air. Nah, sehingga rumah yang paling belakang itu biasanya tidak kebagian air. Nah, itu ilustrasinya sama dengan kabel Bapak Ibu, aliran listrik ya. Kalau misalnya kita menggunakan juga kabel telepon sebagai kabel induk yang mengaliri arus menuju ke masing-masing Twitter, maka kabel telepon ini tidak mencukupi arusnya sampai kebutuhan Twitter paling belakang. Apalagi kalau RBW kita panjang ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berbagi ilmu sedikit, berbagi rahasia yang selama ini kami lakukan untuk penggunaan kabel induk, karena kemarin juga ada yang inbox ke saya dan juga ada yang WA ke saya, kabel induknya menggunakan kabel apa ya. Nah, di sini saya memperlihatkan Bapak Ibu yang saya hormati, kami menggunakan kabel PLN seperti ini ya, ukuran 1,25 ya. Jadi kita gunakan dua ya, positif dengan negatif. Nah, kabel PLN inilah yang kami gunakan untuk menjadi kabel induk ya, membagi arus menuju ke Twitter paling belakang, sehingga Twitter paling belakang itu bisa arusnya tercukupi ya. Nah, seperti itu. Karena banyak yang kita temui Bapak Ibu, apalagi kalau RBW sepanjang 24 meter misalkan ya. Kalau kita menggunakan kabel telepon, maka arusnya tidak mencukupi, sehingga Twitter yang ada paling belakang itu
mengalami suaranya kekecilan. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kami jelaskan kepada saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Nah, untuk proses pemasangannya nanti, saya akan memperlihatkan secara terpisah ya. Saya akan membuatkan videonya secara terpisah untuk proses perakitannya. Jadi kita mulai di lantai 3 ya. Nah, seperti ini kabel induknya kita bentangkan dulu sampai ke ujung paling belakang. Nah, terus nanti baru prosesnya kita rangkai. Dan hati-hati Bapak Ibu dalam merangkai kabel ya. Usahakan dan pesan saya, semua sambungan itu diisolasi ya, jangan tidak diisolasi. Walaupun kita membungkus pakai lem lilin, tapi terkadang bungkusan lem lilin itu tidak semua terkena pada sambungan kabel. Nah, sehingga ketika ada kabel yang yang tidak terkena lem lilin, maka itulah penyebab nanti kabel kita terkena korosi ya. Nah, silakan Bapak Ibu buktikan tweeter yang tidak atau sambungan yang tidak diisolasi itu jangka umurnya paling lama 5 tahun saudaraku ya. Jadi usahakan semua sambungan kabel itu dikasih isolasi hitam. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini semua kita rapatkan lilitannya, kemudian kita beri isolasi hitam. Nah, isolasi hitam ini Bapak Ibu tahan sampai 20 tahun ya. Siapa bilang isolasi hitam seperti ini tidak tahan? Perhatikan instalasi yang ada di dalam rumah kita di atas ya. Umur 20 tahun belum masalah. Nah, itu isolasi ya. Tapi kalau kita pakai sistem lem lilin seperti ini, dalam sambungan itu kita beri lem lilin, saya yakin tidak semua kabel itu terkena lem lilin ya. Kenapa? Karena posisi kita memberi lem lilin itu situasi sulit karena tidak di bawah ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sambungan banyak seperti ini, itu saya yakin ada sambungan yang tidak terkena ya, lem lilin. Makanya kalau kita menggunakan isolasi seperti ini ya, isolasi yang standar PLN, insya Allah ya instalasi kita akan tahan ya. Nah, seperti itu solusi yang saya berikan untuk tweeter inap. Terkadang pada bagian belakang ada yang suaranya tidak seimbang dengan yang di dekat ampli. Nah, seperti itu. Karena beberapa pertanyaan masuk di WA kami. Nah, kabel seperti inilah solusinya yang kita gunakan untuk kabel induk menuju ke ampli ya. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada beberapa rangkaian yang akan kita lakukan pada RBW binaan kita ini. Yang terakhir nanti adalah proses penguasan putih telur pada papan sirip, kemudian dicampur dengan parfum andalan kita yang sudah kurang lebih 100 orang petani walet di seluruh Indonesia sudah memesan parfum andalan kita ya. Nah, seperti itu. Dan silakan Bapak Ibu mengikuti perkembangan di setiap RBW binaan kita yang kita bina ya. Nah, untuk RBW yang kita rehab saat ini berukuran 4x12 setinggi 3 lantai, sama besarnya dengan RBW yang binaan kita yang ada di Kecamatan Pondrang kemarin, milik Bapak Aibtu Nathan ya. Nah, perlakuan kami sama seperti ini. Makanya kami merehab RBW itu Bapak Ibu memakan waktu sampai kurang lebih 2 minggu karena ada beberapa langkah yang kita lakukan
di dalam kita merehab RBW, terutama instalasi Twitter itu harus kita rapikan dan harus kita patenkan ya. Nah, seperti ini. Ini kita patenkan. Kita beri lem lilin, kemudian kita rapikan kabelnya, karena Bapak Ibu kalau pemasangan kabel Twitter kita tidak rapi seperti ini, makanya kami menggunakan banyak sadel ya, banyak sadel untuk merapikan kabel. Kenapa? Karena aktivitas burung nanti di sini akan begitu banyak berterbangan, dan bahkan kalau misalnya kabel kita kendor ya, maka nanti burung akan bergantung di situ. Sehingga kabel kita lama-lama akan putus ya, atau sadelnya yang lepas sehingga mengganggu manuver burung walet kita di dalam RBW. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ini saja penjelasan singkat saya tentang solusi menghadapi suara pada Twitter inap paling belakang itu kekecilan. Dan sekarang saya akan lanjut untuk merangkai kabel induk menuju ke ampli. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap dukung terus channel kita ini agar lebih berkembang dalam dunia YouTube, sehingga ilmu-ilmu kita bisa terupdate, dan kita yang ada di pelosok tidak perlu kita keluar untuk kursus ke sana kemari, karena kita sudah menjelaskan secara gamblang di dalam channel YouTube kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.